Assalamualaikum, halo Sobat Religi, selamat datang di Ruang Arung Si Cepot. Sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcast kebanggaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah. Sungguh beruntunglah kita karena kita terpilih menjadi hamba yang disampaikan usianya bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Agar Ramadan kita penuh dengan nilai-nilai kebaikan, Kultum bersama Si Cepot hadir setiap hari menemani Sobat Religi menjelang buka puasa. Jangan lupa subscribe dan like ya, komen konten-konten kami selama Ramadan ini. Salah satu amalan mulia saat Ramadan adalah sholat malam yang dapat menjadikan momen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan telah hadir sore ini bersama kita Ustadz Abdul Munir, penyuluh agama Islam yang akan membahas mengenai bagaimana menghidupkan sholat malam saat bulan Ramadan. Mari kita simak. Baik, Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salli wa sallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakhruju finnar man kana fi qalbihi misqalatan dzarratin minal iman. Tidak akan kekal selamanya di neraka seseorang hamba apabila dia masih memiliki sedikit iman, walaupun sebiji zarah. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi ilmu tentang bagaimana caranya kita menghidupkan salat di bulan suci Ramadan. Sahabat religi, perlu kita pahami, saya sampaikan ada 4 perkara yang mesti kita jalani pada saat di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah niat. Tentunya jangan lupa, karena seluruh perbuatan kita masuk di dalamnya adalah ibadah-ibadahnya itu harus beserta dengan niat. Qala ta'ala, qala Nabi sallallahu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amal itu harus beserta dengan niat. Wa kulli imri'in ma nawa, dan seseorang apabila sudah berniat, dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka wajiblah kita berniat agar kita memiliki giroh yang tinggi ketika seseorang telah berniat. Yang kedua, ilmu. Tentunya ini juga jauh lebih menambah wawasan kita, karena ibadah tanpa ilmu tentunya ibadah itu pula sia-sia. Sebagaimana ada bahasa yang mengatakan, kullu man bighairi ilmin yuqbalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Setiap amal itu harus beserta dengan ilmunya, maka ketika tidak dengan ilmunya, maka ibadahnya itu sia-sia belaka. Begitu, pemirsa, sahabat religi, ketika seseorang melakukan ibadah tanpa ilmu pengetahuan, maka apalah yang terjadi? Maka ilmu itu sangatlah penting, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana
pahala yang kita dapatkan itu Dilipat gandakan, berlipat ya. ganda. Rasulullah SAW pernah bersabda itu kalau kita melaksanakan qiyamul lail, tentunya dari Isya kita dilanjutkan dengan tarawih, dilanjutkan dengan zikir, kemudian kita berdiam diri di masjid, tentunya itu semua akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahadzat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya, laksanakanlah salat-salat pada malam di bulan Ramadan, tentunya bukan di Ramadan saja, tetapi di hari-hari biasa pun sebenarnya harus kita biasakan diri agar di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang melaksanakan salat pada bulan Ramadan, dia akan diampuni dosanya. Begitu besar pengetahuan kita tentang masalah ilmu pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, tentunya itu jadi giroh kita agar kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Tentunya yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar, karena innallaha ma'as sabirin. Ketika kita beribadah tanpa disertai Tuhan kita yang Maha Asih dan Penyayang, tentunya kita mau minta ke siapa? Maka kita bersabar. Kata Nabi, "Ata'ani fi ibadati." Tenang di dalam melaksanakan ibadah. Ketenangan inilah yang kemungkinan ini menjadi khusyuk dalam kita melaksanakan ibadah, maka diperlukannya kesabaran. Jangan sampai kita mencari-cari imam yang lebih cepat. Karena untuk apa lebih cepat? Tidak lebih baik tentunya. Pas selesai tarawih juga ke rumah, apabila dia sampai di rumah, tentunya cuman ngopi-ngopi aja, ngerokok dan sebagainya. Daripada hal-hal yang demikian kurang bermanfaat, kita lakukanlah itikaf di masjid, begitu. Dan sabar itu adalah merupakan fundamentalis kita sebagai umat untuk melakukan ibadah dengan tenang. Yang keempat adalah ikhlas, tentunya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak perlu ada catatan-catatan, tak perlu ada kata-kataan. Laksanakan sajalah apa yang kita kerjakan. Tentunya ini akan menjadi catatan-catatan malaikat yang tak perlu kita catat kita sendiri. Lebih banyak kita melakukan kebaikan, maka balasannya pun akan lebih besar lagi. Saya rasa dengan 4 perkara tadi, walaupun istilahnya bukan di bulan Ramadan, hal-hal yang sepele pun di dalam kehidupan sehari-hari ini jauh lebih besar, karena itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang beriman melaksanakan ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, momen kita yang paling agung untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita hanya sebiji jaroh. Kalaulah keimanan kita sebiji jaroh, berarti kita lama itu di nerakanya. Tetapi kalau keimanan kita pupuk terus-menerus dan menjadi bangkit, menjadi besar, maka tentunya tujuan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu akan tercapai. Saya rasa cukup sekian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 ternyata resepnya ya. Dengan niat, ilmu, sabar, dan satu lagi tadi adalah ikhlas. Insya Allah amalan kita, salat malam kita Allah terima di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Dan mudah-mudahan
bisa di bulan berikutnya. Ya, siap. Alhamdulillah Sobat Religi, kultum yang luar biasa dan menggugah hati itu yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Munir. Semoga kita untuk selalu termotivasi, banyak melaksanakan sholat malam saat Ramadan. Selamat menyambut buka puasa dan sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepot Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.